Apa ini orang? Udah mulai, bentar. Live-nya. Halo, Assalamualaikum. Ya, gimana? Oke, baik guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama seorang lembur dan Bung Ahmad Kozinuddin ya. Ya, memang semenjak viralnya laporan Joko Widodo terhadap tindakan Roy Suryo CS dan kawan-kawan itu bikin panas dan akhirnya menghadapi konflik yang berkepanjangan. Nah, akhirnya juga ijazahnya Gibran ini mencuat ke publik nih. Nah, Bung Ahmad Kozinuddin, ini nanggapnya gimana? Apakah tanda-tanda geng Solo runtuh nih akibat kelakuan dua orang ini gitu loh, Bung Ahmad Kozinuddin? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa ini baru pulang dari ngisi khutbah Jumat dipakai kopiah. Jadi memang benar kasus ini kan sebenarnya meruncingnya itu sejak Saudara Joko Widodo membuat laporan polisi di 30 April 2024. Sebab terlepas masalah ijazah ini memang hangat diperbincangkan publik begitu. Namun sepanjang tidak ada laporan polisi, ijazah ini kan sifatnya jadi bukan persoalan yang bersifat hukum gitu, hanya persoalan terkait isu politik katakanlah begitu ya. Tapi memang semenjak 30 April 2024 yang lalu Saudara Joko Widodo membuat laporan polisi ke Polda Metro Jaya. Mau tidak mau kasus ini menjadi kasus hukum dan semacam ada agenda berkala yang membuat isu ini terus hidup. Apa agenda berkala? Ya pemeriksaan pelapor, pemeriksaan terlapor, saksi-saksi, ahli, kemudian konferensi pers dari pihak Polda. Nah, mau tidak mau kan sesuatu yang sebelumnya katakanlah sifatnya insidental ini menjadi terstruktural gitu, isu ini begitu ya. Katakanlah kalau tadinya adalah film layar lebar sekali tayang katakanlah begitu, sekarang menjadi sinetron yang episodenya tidak ada habisnya nih gitu. Nggak kelar-kelar ya. Jadi memang kalau kita evaluasi itu memang sebab kasus ini menjadi makin membelit Saudara Joko Widodo itu justru tindakan Saudara Joko Widodo yang mengambil atau menempuh gaya litigasi dalam kasus ini karena dia merasa dihinakan sehina-hinanya dan merasa direndahkan saudaranya lalu membuat laporan polisi. Jadi itu. Nah, dalam perjalanannya ternyata kemelut soal ijazah yang membelit posisi politik Saudara Joko Widodo itu melebar. Jadi akhirnya masalah ijazah ini juga menimpa anaknya yang hari ini menjadi wakil presiden, yakni Saudara Gibran Rakabuming Raka. Pemantiknya kan memang gugatan dari seorang warga negara dari Jakarta Timur ya, di daerah Duren Sawit, namanya Subhan Palal gitu.
yang menggugat tentang keabsahan status wakil presiden Gibran Rakabuming Raka dikaitkan dengan dirinya tidak memenuhi syarat, yakni minimal memiliki ijazah SMA atau yang setara begitu. Yang ini merupakan syarat wajib bagi seorang calon presiden atau calon wakil presiden sebagaimana diatur dalam dalam undang-undang ya, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, lebih spesifik di ketentuan pasal 169 huruf R ya, atau syarat ke-18 ya. Ini calon presiden atau calon wakil presiden itu kan berpendidikan minimal SMA ya kan, MA, SMK atau MK atau yang sederajat atau pendidikan yang setara begitu. Nah, soalnya adalah ternyata pendidikan Gibran yang dilampirkan dalam kurikulum vitae dan juga menjadi persyaratan itu kan ternyata tidak ada ijazah SMA-nya, tidak ada ijazah SMK-nya, tidak ada ijazah SMA-nya, MAK, Madrasah Aliyah Kejuruan ya. Termasuk tidak ada ijazah yang dinyatakan setara dengan SMA atau sederajat. Yang ada hanya surat keterangan atau suket yang menyatakan seolah-olah Gibran ini pernah menempuh pendidikan dan pendidikan itu dikualifikasi setara dengan SMK begitu. Nah, suket itu yang kemudian dipersoalkan karena suket itu tidak dilampiri dengan ijazah yang setara SMK yang dimiliki Gibrannya itu gitu. Lagi pula kalau itu prosesnya adalah penyetaraan, maka produk hukum yang dijadikan syarat untuk nyalon itu bukan surat keterangan ya, bukan suket ya, tetapi surat keputusan, besiking ya, keputusan dari pejabat atau badan tata usaha negara berkaitan dengan status pendidikan Gibran begitu. Nah, apakah dua kasus ini akan berdampak pada kekuatan atau kekuasaan politik dinasti Sulu dikaitkan dengan pertanyaan mana yang akan lebih berdampak begitu ya? Apakah kasus ijazah palsu Saudara Joko Widodo atau kasus ijazah SMA-nya Gibran Rakabuming Raka? Nah, kita lihat dalam dua perspektif, dalam perspektif politik dan perspektif hukum. Kalau perspektif politik, tentu yang agak ngeri-ngeri sedap itu adalah Gibran, karena status dia masih resmi menjadi wapres, tidak seperti Jokowi kan yang sudah nggak presiden. Jadi ijazahnya mau asli tidak asli kan nggak ada kaitan dengan jabatan karena dia udah selesai. Iya, betul. Kalau Gibran secara politik, fakta tersebut jika dapat dibuktikan memang tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 169 huruf R Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, maka secara politik MPR melalui usulan dari DPR itu bisa mengaktifasi proses pemakzulan wakil presiden sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945 khususnya tentang presiden tidak lagi memenuhi syarat ya. Kan di dalam ketentuan pasal 7A itu disebutkan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat dapat memberhentikan ya presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya atas usulan Dewan Perwakilan Rakyat apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa korupsi, penyuapan dan perbuatan kejahatan berat lainnya, pengkhianatan pada negara atau kejahatan berat lainnya, termasuk melakukan perbuatan tercela dan terbukti tidak lagi memenuhi syarat. Nah, kalau Gibran memang nggak punya SMA itu berarti ya Gibran tak memenuhi syarat, karena syarat untuk menjadi calon wakil presiden atau untuk menjadi wakil presiden minimal punya ijazah SMA atau yang setara. Nah, kalau Jokowi, karena dia mengambil proses hukum di 30 April, maka resiko hukum prosesnya pada Jokowi. Karena Jokowi ketika terbukti ijazahnya tadi palsu, maka laporan di Barreskrim itu yang harus didahulukan, yakni tentang dugaan pemalsuan dokumen sebagaimana diatur dalam pasal 263 KUHP begitu ya. Jadi tidak lagi Roy Suryo, Rismond dan kawan-kawan yang kemudian dianggap
mengedarkan fitnah dan atau pencemaran nama baik, tapi justru bisa berbalik kepada saudara Joko Widodo yang telah melakukan tindak pidana pemalsuan. Nah, ini implikasinya akan melemahkan dinasti salah satu apalagi keduanya. Maksudnya kalau salah satu misalkan hanya Gibran yang dimajukan, itu melemahkan ya dinasti Solo, atau hanya Jokowi yang diproses hukum karena ijazah palsu, itu juga akan melemahkan dinasti Solo. Apalagi kalau terjadi keduanya, satu sisi Jokowi diproses ijazah palsunya, sisi yang lain Gibran juga diproses pemakzulannya. Kalau dua hal itu terjadi, maka selesailah dinasti Solo. Gitu. Oke, dari Salsa ya, Indonesia gaduh sama satu keluarga yang tanyain ijazah, yang ikut gaduh ternak Mulyono. Dan lagi pula netizen itu sudah semakin gerah karena tindak tanduk Gibran ini ya. Yang terakhir konon hampir disamakan dengan gayanya Bung Hatta. Ya Allah, memang negeri ini udah kehilangan orang pintar atau bagaimana gitu. Nah, Bung Ahmad Kojinuddin, dulu itu Tempo sudah merilis ya 99,99% akun Fuhu Fafa itu identik dengan Gibran. Nah, implikasinya apakah memang bisa memakzulkan dengan cara itu atau dengan cuma ijazah doang? Jadi kalau kita kembalikan ketentuan pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945, maka Gibran itu berpotensi dimakzulkan melalui dua celah. Oh, dua celah. Ya, celah pertama tidak memenuhi syarat, yakni tadi ijazahnya SMA-nya palsu. Yang kedua terbukti melakukan perbuatan tercela, yakni apabila akun Fufu Fafa itu terbukti punya Gibran. Kenapa? Ya kan apa yang diupload atau di status yang dibuat oleh akun Fufu Fafa itu kan semua perbuatan tercela. Iya. Perkataan-perkataan kasar, kotor, menghina, bahkan termasuk Presiden Prabowo kan juga diledek ya dengan kata-kata yang tidak layak lah bagi orang tidak berstatus wakil presiden pun kalau itu dimiliki oleh orang yang saat ini statusnya presiden. Nah, cuman begini, memang syarat hukum itu terpenuhi, tinggal masalahnya secara politik. Nah, secara politik ada dua. Pertama, politik di parlemen, yakni di DPR. Yang kedua, politik di tengah rakyat. Bagaimana publik melihat itu? Kalau dua-duanya itu gayung bersambut, di parlemen menghendaki, rakyat juga mendukung untuk memakzulkan, ya selesai gitu. Nah, hari ini kan yang terjadi baru di suara rakyat, jadi kan sebenarnya problemnya itu adalah di kapasitasnya. Katakanlah begini ya, katakanlah kalau dia ijazahnya memang nggak lulus SMA, tapi dia bisa menempatkan diri dalam representasi orang nomor 2 di Republik ini, mampu memberikan bukti kepada seluruh masyarakat memang dia qualified untuk menduduki jabatan itu. Misalnya kalau ditanya wawancara wartawan itu nyambung, bahkan memberikan satu keyakinan bahwa oh ini wakil presiden keren ini, kira-kira begitu. Tetapi setiap ditanya kan kadang yang ditanya apa, yang dijawab apa, sering gak nyambung ya. Ya itu yang kemudian orang melihat ini mah cacatnya bukan hanya cacat formil karena tidak memenuhi syarat, secara material ini juga cacat, nggak qualified ini. Dan ini yang membuat misalnya sejumlah tokoh purnawirawan TNI ya yang terlibat dalam purnawirawan prajurit TNI itu kan dalam 8 poin pernyataan sikapnya kan salah satunya agar dimakzulkan Gibran Raka Buming Raka. Jadi itu problem-problem yang dihadapi, tapi kita tidak tahu apakah nanti dimakzulkan lewat kasus Fuhu Fafa atau lewat ijazahnya. Tapi dua-duanya itu bisa menjadi pintu dari pemakzulan seorang wakil presiden, dan memang bobotnya bergantung kepada dukungan publik dan dukungan politik di parlemen. Namun sementara ini sih parlemen masih ya belain lah, tapi nggak tahu kan, orang politik di parlemen itu kan pragmatis juga. Kalau anginnya nanti berubah kan bisa berubah juga. Celahnya berarti memang ada dua celah. Nah, dari Roy Suryo ini memang dari pihak pendukung Jokowi memang getol banget ingin segera memenjarakan Roy Suryo. Nah, konon kabarnya ada kalimat Roy Suryo yang anaknya Jokowi yang sekarang masih nggak kalah dari bapaknya, palsunya nggak kalah ijazahnya, IQ-nya nggak kalah rendahnya lebih gila lagi sebutnya. Nah, konon ke timnya pembela Jokowi itu ingin menyasar pencemaran nama baik atau UITE lah. Nah, apakah memungkinkan itu Bung Ahmad Kojinuddin secara hukum? Untuk kasus Roy Suryo kan sebenarnya sudah pasal itu yang diterapkan. Pasal itu terapkan. Iya, Roy Suryo dilaporkan oleh 4 pihak. Satu dari Jokowi, yang kedua ada Andri Kurniawan, yang ketiga ada Lei Cumanan, yang keempat ada Samuel Sweken. Nah, 4 laporan ini yang
konsolidasi di Polda Metro Jaya yang kemudian ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan. Ada 2 lagi yang 2 kan dihentikan karena pihak pelapornya mencabut. Apa pasal-pasalnya? Pertama 310 KUHP tentang pencemaran nama baik, kedua 311 KUHP tentang fitnah, 310 tentang pencemaran, kedua 311 KUHP tentang fitnah, ketiga 27A yang disebut tadi, gitu. Ya, menyerang kehormatan sarana ITE, termasuk pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE. Jadi memang sudah dilaporkan dengan pasal itu, begitu loh. Nah, jadi apa yang diancamkan itu juga sudah nggak ngefek. Kok jangan diancam, sekarang udah ngelakoni ya. Jadi menurut saya bagi Roy Suryo dan kawan-kawan, saya meminjam istilahnya Rismond lah saat di sebuah forum diskusi media, bahasanya begini, nggak usah ancam-ancam kami lah dengan tersangka dan sebagainya. Sudah nggak makan lagi lah kalau kayak gitu. Kayak gitu, nggak ngefek lah, nggak ngaruh. Nggak ngaruh. Yeah. Oke, Bung Ahmad Ghazini, ya, sebagai saran nih, ini kan anak muda sih sebenarnya banyak itu. Ya, meskipun di dalam satu forum tuh Rocky Gerung pernah ditanya juga, meskipun ada cacat di situ. Nah, bagaimana agar rakyat nih biar tidak salah lagi untuk memilih yang cacat seperti ini, Bung Ahmad Ghazinuddin? Sebenarnya ada 2 hal ya yang patut diperhatikan. Pertama pilihannya, yang kedua sistem untuk memilih itu sendiri. Kalau pilihannya, sebenarnya beginilah, kita nggak mungkin dapat tempe dari perusahaan yang berproduksi tahu. Oh iya. Atau sebaliknya, betul. Kita tidak akan mendapatkan tahu dari perusahaan yang memproduksi tempe. Walaupun kedua-duanya sama-sama bahan bakunya kedelai. Jadi kalau kita berharap memproses kedelai itu jadi tahu, tapi di perusahaan tempe, ya sampai kiamat ya nggak akan ada yang jadi tahu. Tempe semua. Sampai kapanpun ya. Iya. Nah, hari ini kita sedang memproses apa sih? Ya. Kalau kita sedang mau memproses pemimpin yang dia bertakwa kepada Allah, kemudian memikirkan masyarakat, dan kemudian pemimpin itu menjadikan ya syariat Allah yang takwa tadi untuk memajukan, menyejahterakan masyarakat. Lalu kita masukkan ya kontestasi kepemimpinan itu dalam sistem demokrasi, ya sampai kapanpun nggak akan ketemu pemimpin yang bertakwa yang taat tadi, yang menyejahterakan. Karena demokrasi itu memang pabrik untuk menciptakan pemimpin-pemimpin sekuler, pemimpin yang ingkar, yang kalaupun mereka berzina nggak dianggap kejahatan, yang kalaupun mereka makan riba dianggap bukan maksiat. Yang penting ya ngatur rakyat gitu doang gitu. Maka hari ini saran saya tidak sekedar bagaimana cara memilih memimpin, tapi kepemimpin apa yang akan kita pilih untuk memperbaiki negeri ini ya. Kalau sistem kepemimpinan demokrasi dengan sistem ini, berapa kali sih kita ikut pemilu sejak tahun 55, hasilnya apa gitu loh. Jadi tidak melulu salah dari sisi pemimpinnya, dalam hal ini Gibran ya, tapi juga sistem kepemimpinannya. Sehingga kalau hari ini saya hanya menyuruhkan carilah orang yang terbaik, ya nggak tepat juga, karena selain orang yang terbaik kita juga memikirkan sistem yang terbaik. Nah, walaupun orang tadi baik, kalau sistemnya tidak baik maka akan tersingkir orang-orang baik. Seperti hari ini kan sebenarnya di negeri ini tidak kurang orang yang amanah, orang yang baik, orang yang qualified, tapi sistemnya itu tidak memberikan kesempatan bagi orang-orang yang amanah untuk bisa muncul sebagai pemimpin ya. Jadi ya walaupun besok ikut pemilu lagi ya nggak akan ketemu misalkan salah satunya calonnya Ahmad Ghazinuddin, kira-kira begitu. Karena sistemnya nggak memungkinkan orang-orang seperti Ahmad Ghazinuddin itu untuk masuk kontestasi menjadi pemimpin gitu loh, kira-kira begitu loh. Jadi saya kira ya kita harus berpikirnya lebih luas, lebih perspektifnya lebih komprehensif ya kan. Enggak kemudian latah. Oh ya kalau gitu besok bikin proporsional terbuka, proporsional tertutup, pilpres langsung, pilpres parlementer, capek itu. Karena apa? Ruh utamanya yang sekuler itu tidak disoal. Nah, sementara bagi kita umat Islam meyakini bahwa sekulerisme itu sumber masalahnya justru. Oke. Nah, penyelesaiannya adalah dengan menerapkan Islam atau ketaatan paripurna kepada Allah, dan ketaatan paripurna kepada Allah itu hanya mungkin diperoleh kepemimpinannya manakala sistem kepemimpinannya adalah sistem kepemimpinan yang diajarkan oleh
Allah dan Rasulnya melalui syariat kita, begitu. Oke, baik ya. Memang rakyat itu tidak punya pilihan atau tidak dihadapkan dengan pilihan. Tapi bukan berarti nggak ada lagi harapan untuk menjadikan sebuah pilihan gitu. Ya, jalan satu-satu ya kita tetap harus bersuara untuk menyadarkan rakyat agar dia bisa memilih sistem yang lebih baik untuk kedepannya biar rakyat ini lebih sejahtera. Sekian dari kami berdua dari ujung negeri antara berantah bersama saya orang lembur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak.